سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة خصوصا لحضرتي جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل أصحاب كل المؤمنين. يا الله وحسن لحضرتي جميع الملائكة المقربين والقربين والروحانيين جميع الملائكة وحسن لحضرتي جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل أصحاب كل المؤمنين. وحسن لحضرتي نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام جميع صحابته والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لحضرتي يا الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ محمد أحمد بن محمد الغزالي سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي وحسن لحضرتي سيدنا الشيخ جلال الدين السويدي سيدنا الشيخ جلال الدين المحلي سيدنا الشيخ الصاوي سيدنا الشيخ فخر الدين الرازي سيدنا الشيخ مطاوع الأشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا سيدنا أحمد جزولي بن يرديه جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامد جزولي كي فاطمة الأم جزولي كي منيف جزولي كي محمد سيرات وحسن لحضرتي أبي عبد الله سليمان الفقر محمد أحمد مالك وأبي خطيب أبي خطيب محمد حسن جبل جميع أمواتنا وحسن لحضرتي جميع أهل الدرس من دار الأحياء منهم والأموات سوارهم وكبار حسن لحضرتي مسجد علي أزهر ومجاهد وعبد القهار وعبيد وعبيد ميتهم ويهجر ومنصور جميع أمواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bismillah pertama niki bismillah muallif. Bismillah sing ngarang nggih punika Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Terus niki mulai belajar tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Suratul Kahfi. Niki bismillah muallif nggih. Nyan tulis ngoten. Jadi ana bismillah loro ngono kuwi kok usah bingung. Bismillah yang pertama yang atas itu bismillahnya muallif di dalam memulai karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam dunya blaka utawa ing dalam akhirat blaka. Ngawiti ngaji sapa ingsun. Pun buka kurung basmalatul muallif. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Suratul Kahfi. Tawi kiku surat Al-Kahfi. Makkiyatun utawi suratul Kahfi iku surat kang bangsa tumurun ing dalam negara Mekah. Tawi Al-Kahfi iku surat kang bangsa tumurun ing dalam negara Mekah. Illa wasbir nafsaka angin ayat wasbir nafsaka. Al ayata maca sira ing ikilah ayat ila tamamiha. Mi'atun wa asyru ayatin. Utawi Al-Kahfi iku 100 wa asyru ayatin lan 10 ayat aw wa khamsa asyrata utawa 15 apane ayatan ayate. Surat Al-Kahfi ini jumlahnya ayatnya ada 110, ada yang mengatakan menjadi 115. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bismillah surat Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
makisina fihi abada. Alhamdu utawi sekabe puji. Alhamdu utawi sekabe puji. Wa huwa utawi alhamdu niki lek dimaknani ala ploso biasane alhamdu utawi sekabe puji kang ana papat. Alhamdu utawi sekabe puji kang ana papat. Wa huwa utawi alhamdu iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan perkara kang bagus. Bil jamili kelawan perkara kang bagus. Khabare alhamdu iku sabitun kang tetep. Iku sabitun kang tetep. Iku sabitun kang tetep lillahi kedue Allah Ta'ala. Lillahi kedue Allah Ta'ala halit temen maha luhur sapa Allah. Ta'ala halit temen maha luhur sapa Allah. Wa halil muradu. Apa toh utawi kang den karepake kelawan alhamdulillah. Iku al-i'lamu aweh weruh. Iku al-i'lamu aweh weruh bidzalika kelawan mengkono-mengkono subutul hamdilillah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono madkur min subutil hamdilillah. Tulis subutil hamdilillah. Memberitahu sing tujuane lil imani krono arai iman. Lil imani krono arai iman bihi kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lil imani krono arai iman bihi kelawan alhamdulillah. Iklan alhamdulillah. Awis sana'u was harakati. Awis sana'u atafe dumateng al-i'lamu. Awis sana'u harakati dhisik awisana utawa muji. Awisana utawa muji bihi kelawan alhamdulillah. Ikan alhamdulillah auhuma utawa karo-karone ya Allah i'lam lan sana. Auhuma utawa karo-karone i'lam lan sana ihtimalatun. Iku ing dalem jawab hal utawi pira-pira kememperan. Ihtimalatun iku ing dalem jawab hal utawi pira-pira kememperan, banyak kemungkinan. Tapi afyaduha utawi luweh maedaine pira-pira utawi luweh maedaine ihtimalat. Utawi luweh maedaine ihtimalat iku as-salisu qaul kang nomor 3 yakni i'lam wasana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yakni i'lam dan juga sana. Sampun. Alladzi anzala ala abdihil kitaba. Alladzi anzala kang nurunake sapa Allah. Alladzi anzala kang nurunake sapa Allah ala abdihi ing atase kaulane Allah. Ala abdi ing atase kaulane Allah Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurunake alkitab ing Al-Qur'an ayil Qur'an tegese ing Al-Qur'an walam yaj'al lan ora ndadekake sapa Allah hal niki hal walam yaj'al hale ora ndadekake sapa Allah lahu ing dalem alkitab ayi fihi tegese ing dalem alkitab ora ndadekake iwajan ing sulaya ai ikhtilafan tegese ing pesulayan ai tanakudon utawa perlawanan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal jumlatu utawi jumlah walam yaj'al lahu iwaja. Wal jumlatu utawi jumlah walam yaj'al lahu niku. Wal jumlatu utawi jumlah walam yaj'al lahu iku halun dadi hal minal kitab saking lafat alkitab. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qayyiman halikang jejeg
mustaqiman tegese hale kang jejeg apa kitab. Tegese hale kang jejeg apa kitab, halun utawi qayiman iku dadi hal. Saniyatun kang kaping pindho, saniyatun kang kaping pindho muakkidatun. Muakkidatun kang naukiti, muakkidatun kang naukiti apa hal liung dira terapun meten-meteni sapa abdi. Liung dira terapun meten-meteni sapa abdi yukhawwifa tekse terapun meten-meteni sapa abdi bil kitabi kelawan kitab Al-Qur'an al-kafirina ing wong kang padha kafir. Al-kafirina ing wong kang padha kafir. Meten-meteni baksan ing siksa, adzaban tegese ing siksa syadidan kang banget, milladunhu saking ngersane Allah. Milladunhu saking ngersane Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ay min kibalillahi saking ngersane Allah, wa yubasyiral mu'minina lan terapun bebungah sapa abdihi al mu'minina ing wong kang padha iman, alladzina ya'maluna kang padha amal sapa mukminin as-solihati ing amal kang bagus, as-solihati ing pira-pira amal kang bagus, annalahum kelawan sak tenane iku keduwe alladzina ya'maluna as-solihat, kelawan sak tenane iku keduwe alladzina ya'maluna as-solihat utawa al-mukminin sami mawon ajron utawi ganjaran hasanan kang bagus. Makisina fihi abada, makisina hale padha manggon sapa mukminin, makisina hale padha manggon sapa ya Allah sapa mukminin fihi ing dalam ajron hasana, abadan ing dalam selawase. Huwa utawi ajron hasana iku al jannatu surga pun. Alhamdulillah, samangke kita mulai membahas kalau tafsir Jalalainnya kita sudah berada di juz yang kedua, yaitu surat Al-Kahfi, yang mana Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu memulai karangannya dengan surat Al-Kahfi. Jadi ngarangi ku ora kok mulai surat Fatihah, Pak. Tapi mulai ini surat Al-Kahfi ki maranganten tengah-tengah nafsiri selesai Al-Fatihah beliau sedo. Belum bisa menyempurnakan terhadap kitab karangan beliau. Dados Al-Kahfi niki karyanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu gurunya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Iki gurune Pak, niki dados pun gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ba'du tengriki dingin akan falam mantaha al-kalam ala takmilatil jalal as-Suyuti fal nashra' al-an fil kalam ala ta'lifi syekhihi al-Jalal Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Ini karyanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Kahfi niki tengriki dingendikaken merupakan surat yang sangat hebat sekali. Apa kehebatan daripada surat Al-Kahfi seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi? Beliau dawuh, kita bahas tengriki suratul Kahfi makkiyatun. Surat Al-Kahfi itu merupakan surat yang makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Nantinya definisi daripada makkiyah sama madaniyah pun saja itu para ulama juga berbeda-beda di dalam mendefinisikannya.
Cuma kita ambil definisi yang paling mudah, yaitu nopo? Surat yang turun di kota Mekah ngoten mawon. Lah tengriki akan surat Al-Kahfi itu merupakan surat yang makkiyah yang turun di kota Mekah. Kalau teng kelanjutane illa wasbir nafsaka al ayah, kecuali ayat yang berupa ayat wasbir nafsaka. Kecuali satu ayat, ada yang mengatakan ghairu ayataini minha, ada yang mengatakan 2 ayat. Lah teng mriki dingendikaken betapa hebatnya ayatnya nggih, wa hiya mi'atun wa asyru ayatin aw wa khamsa asyrata ayatin. Surat Al-Kahfi ada yang mengatakan jumlah ayatnya itu ada 110, ada yang mengatakan jumlah surat Al-Kahfi ayatnya ada 115. Jadi para ulama pun di dalam menghitung ayat-ayatnya saja itu berbeda-beda. Yes. Kita lanjutkan. Kita mengikuti yang 110. Ngriki dingendikaken diriwayatkan daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Qatadah bahwa sesungguhnya surat Al-Kahfi ini merupakan surat makkiyah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari baginda Nabi, beliau bersabda, ala adullukum ala suratin ala adullukum ala suratin syai'aha sab'una alfa malakin hina nazalat hiya suratul kahfi. Daunnya Kanjeng Nabi, ala adullukum, apakah kalian semua mau untuk aku tunjukkan ala suratin, atas sebuah surat syai'aha sab'una alfa malakin hina nazalat, surat yang tatkala surat itu turun diiring-iringi oleh 70.000 malaikat. Iya suratul kahfi, yaitu surat Al-Kahfi. Lan Mbak, hebate surat Al-Kahfi seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, yaitu tatkala turun surat Al-Kahfi itu diiring-iringi oleh 70.000 malaikat. Pun itu dari segi kehebatannya surat Al-Kahfi. Juga akan surat Al-Kahfi ini merupakan surat yang penting untuk kita umat yang hidup di akhir zaman. Penting sangat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang akan ini merupakan hadis yang sahih, didawahkan kalian banyak ulama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadisnya banyak. Yang akan salah setunggalnya ya Allah ya Rabbi ya Karim diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, beliau dawuh, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal, akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Ya, Imam Muslim di dalam sahih Muslimnya beliau mengeluarkan hadis berupa barang siapa, yang artinya barang siapa yang hafal 10 ayat dari awalnya surat Al-Kahfi, niscaya akan dijaga daripada fitnahnya Dajjal. Jadi 10 ayat yang pertama. Tapi daunnya Al-Imam An-Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim ini, beliau berkata, qala An-Nawawi fi syarhihi li Muslimin wa fi riwayatin min akhiril kahfi. Ada yang mengatakan itu 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, tapi yang terakhir. 10 ayat yang terakhir. Ana teng mriki akan 10 ayat yang terakhir, barang siapa yang menghafal 10 ayat yang terakhir, niscaya dia akan dijaga daripada Dajjal. Maka barang siapa, berarti ketika ada 2 hadis yang riwayatnya berbeda. Satu riwayat mengatakan di awal, satu riwayat mengatakan 10 ayat yang akhir, maka kita jamekkan. Kita jamekkan niku dengan artian bagaimana? Berarti barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir daripada surat Al-Kahfi, niscaya dia akan dijaga daripada Dajjal. Apa kok tiba-tiba kok dikatakan seperti itu? Ini kehebatan surat Al-Kahfi. Hafal 10
10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir, niscaya dia akan dijaga. Ada yang mengatakan nggak perlu menghafalkan, cukup dibaca. Dan niki sing rotok ngeri nih Pak. Al Habib Umar beliau niku sampun dawuhi dumateng semuanya. Al Habib Umar beliau sampun dawuhi dumateng semuanya untuk membaca awal surat Al-Kahfi dan juga akhir surat Al-Kahfi. Saya juga nggak tahu kenapa kok beliau sudah memerintahkan, ya tanda kutipnya gampangan ngomong, sudah memerintahkan secara keras kepada semua orang para mukminin untuk membaca awal surat Al-Kahfi dan juga akhir surat Al-Kahfi 10 ayat 10 ayat. Ini beliau wis cara ngono gampangan ngomong wis bukan hanya sekedar mengatakan ini sebuah kesunahan daripada baginda Nabi, tapi sudah anjuran keras. Ini sudah anjuran keras daripada beliau. Tangeriki dilanjutakan apa kehebatan awal ayat surat Al-Kahfi 10 ayat dan akhir ayat 10 ayat dari surat Al-Kahfi kok faedahnya begitu besar berupa dijaga daripada Dajjal. Tangeriki dengan jika akan ini masih dawuhnya Al-Imam An-Nawawi. Qila sababu dzalika ma fi awwaliha minal ajaib wal ayat faman tadabbaraha lam yaftatin bid dajjal wa kada fi akhirih. Ada yang mengatakan kenapa kok bisa sehebat itu 10 ayat awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi kok bisa menjaga daripada dajjal. Dawuhnya Al-Imam An-Nawawi, ada yang mengatakan itu tidak lain tidak bukan karena makna-makna yang sangat agung, yang sangat ajaib, yang sangat agung yang ada pada 10 ayat yang awal dan 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Sehingga barang siapa yang bisa benar-benar berangan-angan daripada isi 10 ayat yang pertama daripada surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir daripada surat Al-Kahfi, niscaya dia akan tidak terfitnah oleh fitnahnya Dajjal. Pun, ini penting banget nih surat Al-Kahfi bagi awak-awak dhewe sing hidup di akhir zaman ini, Pak. Niku membahas kehebatannya surat Al-Kahfi. Gak entek-entek. Burung membahas kehebatannya surat Al-Kahfi sing dibaca ketika hari Jumat. Iya enek dhewe. Pun niku ngoten. Kalau lanjutaken mawon tentang tafsirannya, yang jelas ini surat Al-Kahfi juga termasuk surat yang dianjurkan dibaca khusus di hari Jumat, dibaca secara full ya, dibaca secara full. Pun sekarang kita lanjut ke tafsirannya mawon. Masya Allah. Tangeriki dilanjutakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini dimurati secara bahasa Indonesia nih. Segala puji bagi Allah Ta'ala, zat yang menurunkan atas hambanya Al-Quran dan tidak menjadikan di dalamnya sebuah pertentangan. Jadi ini seperti yang didauhakan oleh para ulama. Surat Al-Kahfi ini dibuka dengan bacaan Alhamdulillah. Maka ini erat hubungannya surat Al-Kahfi dengan surat Al-Isra. Erat hubungannya dari segi nopo, seperti yang didauhakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa kemarin surat Al-Isra itu ditutup dengan Alhamdulillah, seperti halnya dibukanya surat Al-Kahfi dengan Alhamdulillah. Ini surat Al-Isra kan terakhirnya juga sama ya. Ditutupnya dengan bacaan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya yaitu sama. Surat Al-Isra kemarin ditutup dengan bacaan Alhamdulillah, maka surat Al-Kahfi pun di sini juga dibuka dengan bacaan Alhamdulillah. Selain itu, didauhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini juga erat hubungannya dengan
pembukaan yang ada dengan surat Al-Isra. Kalau surat Al-Isra itu dibuka dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayat. Jadi kalau surat Al-Kahfi itu dibuka dengan alhamdulillah, tapi surat Al-Isra itu dibuka dengan subhanallah atau subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan itu sama persis dengan dzikiran yang ada pada umumnya. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah. Rata-rata bacaan zikir niku mesti lebih mendahulukan yang namanya bacaan subhanallah daripada kalimat alhamdulillah. Itu sama persis runtutan dengan yang ada pada surat Al-Kahfi dan juga surat Al-Isra. Yang pertama surat Al-Isra terlebih dahulu itu dibuka dengan bacaan tasbih, yaitu subhanalladzi sama dengan subhanallah. Kemudian surat Al-Isra, surat Al-Kahfi itu dibuka dengan bacaan alhamdulillah. Nah, itu sama dengan zikiran-zikiran pada umum. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki beliau dawuh ya Allah walladzi aquluhu hahuna anna tasbih aina ma jaa fa inna ma jaa muqaddaman alat tahmid. Ngeriki dikatakan bacaan tasbih dimanapun ia ada itu pasti dia lebih didahulukan daripada bacaan tahmid. Jadi bacaan tasbih itu pasti lebih didahulukan daripada bacaan tahmid. Yaitu subhanallah alhamdulillah. Mulana ala tara annahu yuqal subhanallah walhamdulillah. Dimanapun bacaannya yang namanya bacaan tasbih itu lebih didahulukan daripada bacaan tahmid. Sehingga nang dikiran diae pokoknya anak tasbih itu pasti lebih didahulukan atas bacaan tahmid. Ini idza arafta hadza, kalau kamu sudah paham bahwa bacaan tasbih itu pasti lebih didahulukan daripada bacaan tahmid, maka fanaqul innahu jalla jalaluhu zakar dzakara at-tasbiha indama akhbara annahu asra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan wa dzakara at-tahmid indama dzakara annahu anzala al-kitaba ala Muhammadin faqala alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Maka perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika mengisrakan baginda Nabi, maka Allah Ta'ala itu menuturkannya dengan bacaan at-tasbih atau bacaan subhana. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dan Allah Ta'ala menuturkan tahmid tatkala Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi, sehingga Allah Ta'ala niku berfirman alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Iki rada ana padha-padha rada ana kesamaannya. Jadi tatkala Allah Ta'ala itu mengisrakan baginda Nabi, yang disebutkan kalimatnya bukan alhamdulillah tapi subhana. Tapi tatkala Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi, maka bacaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah tahmid, yaitu alhamdulillah. Faedahnya nopo? Dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti tengriki. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena tidak lain tidak bukan, kenapa kok yang namanya tasbih itu dibacakan terlebih dahulu daripada yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah. Beliau tengeriki dawuh faedahnya banyak banget. Saya sebutkan sebagian mawon. Yang pertama yaitu anna tasbih awalal amri li annahu ibaratun an tanzihillahi amma la yanbaghi wa isyaratun ila kaunihi kamilan fi dzatihi wa tahmid ibaratun an kaunihi mukammilan li ghairihi. Nah, jadi kenapa kok tasbih dulu? Di mana-mana tasbih dulu. Subhana dulu, Maha suci Allah dulu. Baru alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena tidak lain tidak bukan
yang namanya tasbih itu merupakan sebuah redaksi daripada mensucikan, membersihkan, mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak patut. Jadi perlu terlebih dahulu kita mensucikan terhadap Allah Ta'ala daripada hal-hal yang tidak patut. Dan mensucikan terhadap Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak patut, itu pada hakikatnya secara tidak langsung itu mengisyarahkan bahwa Allah Ta'ala itu merupakan zat yang sempurna. Sehingga yang namanya tahmid itu merupakan Allah Ta'ala itu bukan hanya zat yang sempurna pada zatnya, tapi tahmid itu merupakan zat yang menyempurnakan kepada selain. Artinya Allah Ta'ala bukan hanya sempurna dalam zatnya sendiri, tapi juga menyempurnakan terhadap yang lainnya. Menyempurnakan terhadap kehidupan para manusia, sehingga Allah Ta'ala dipuji dengan pujian Alhamdulillah. Pun itu yang pertama. Jadi ngono Pak. Melana wala syakka anna awalal amri kaunuhu kamilan fi dzatihi wa nihayatul amri kaunuhu mukammilan li ghairihi fala jarma waqa'al ibtida' fi dzikri bi qauli subhanallah summa zakara ba'dahu alhamdulillah tambihan ala anna maqamat tasbih mabda'un wa maqamut tahmid nihayat. Jadi memang makamnya kita itu tasbih, kita mensucikan terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu zat yang maha suci daripada segala yang tidak patut untuk Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu merupakan zat yang sempurna. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu artinya adalah Allah Ta'ala adalah zat yang menyempurnakan kepada yang lain. Pun itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tengeri tinggi akan anna manafi al-isra kanat maksuratan alaihi ala tara anna Allah Ta'ala hunalika linuriyahu min ayatina. Yang kedua, ini daunnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, annal isra ibaratan an raf'i dzatihi min tahti ila fawqa wa inzal kitab alaihi ibaratan an inzali nuril wahyi alaihi min fawqa ila tahti wala syakka anna hadza tsani akmal. Ngeriki dikatakan kalau yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj itu mengangkat zatnya Kanjeng Nabi dari bawah menuju atas, sedangkan kalau menurunkan Al-Qur'an itu merupakan redaksi daripada menurunkan cahaya wahyu kepada Kanjeng Nabi dari atas kepada bawah. Sehingga yang nomor 2 ini lebih sempurna. Yes ya. Jadi niku maknane gampangane ngomongnya kalau kita bahasakan lebih mudah. Kalau subhana itu dalam awal surat Al-Isra itu patut karena pembahasannya adalah membahas tentang Kanjeng Nabi yang diangkat ya, yang diisrokan. Itu merupakan sebuah hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, sehingga itu merupakan pantasnya menggunakan subhan. Nah alhamdulillah tengeri tinggi akan, sedangkan kalau alhamdulillah itu untuk diturunkannya Al-Qur'an itu merupakan bacaannya nopo harus alhamdulillah dengan artian nopo, karena alhamdulillah atas penurunannya Al-Qur'an kepada baginda Nabi ini manfaatnya bukan hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dengan diturunkannya Al-Qur'an ini merupakan manfaatnya sangat dirasakan untuk seluruh para umat manusia. Pun gampangane ngomong ngoten. Kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah huwa al-wasfu bil jamil sabitun lillah ta'ala. Segala puji bagi Allah. Kula pun bolak-balik matur. Kepada panjenengan ini. Alhamdulillah alnya niku kalau makna ploso alnya niku al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu utawi sekabeh puji. Segala puji itu bagi Allah. Segala puji itu bagi Allah. Artinya bagaimana? Bolak-balik matur Pak Wingi.
yang namanya pujian itu ada 4. Ini loh Pak, seiling ora. Yang namanya pujian itu ada 4, yaitu hamdul qadim lil qadim. Allah Ta'ala memuji hamdul qadim lil qadim, hamdul qadim lil hadis, wa hamdul hadis lil qadim, wa hamdul qadim lil hadis, wa hamdul hadis lil hadis. Jadi Allah Ta'ala zat yang maha qadim, zat yang maha terdahulu, memuji terhadap Allah Ta'ala sendiri. Itu pertama. Itu ya namanya memuji terhadap Allah Ta'ala sendiri. Yang nomor 2 yaitu hamdul qadim lil hadis. Allah Ta'ala memuji terhadap zat yang baru datang, memuji terhadap makhluknya. Itu yang nomor 2. Itu pada hakikatnya juga kembalinya memuji terhadap Allah Ta'ala sendiri. Yang nomor 2 yaitu hamdul hadis lil qadim, ketika tatkala para makhluk memuji terhadap Allah Ta'ala sang khalik. Yang nomor 4 yaitu hamdul hadis lil hadis, makhluk memuji makhluk, itu pada hakikatnya memuji terhadap Allah Ta'ala. Lalu secara tegas Syekh Jalaluddin Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh faqaulul haq alhamdulillah bil alif wal lam adalah alal hasri fal murad alhamdu al mutlaq al kamil lillah, yaitu segala pujian yang mutlak itu hanya milik Allah. Artinya apa? Alhamdu al-mustaw'ib li kulli syai'. Segala pujian kepada segala sesuatu itu pada hakikatnya hanya milik Allah. Secara tegas beliau tengriki dawuh hatta inna hamdaka li ayyi insanin qaddama laka jamilan fa huwa idza salsalatahu hamdun lillahi ta'ala alladzi a'ana hadzal insana ala ayyusina ilaika. Bahkan sampai tatkala ketika manusia memuji kepada manusia yang lain, tatkala manusia yang lain ini berbuat baik kepada manusia tersebut, maka sesungguhnya itu pujian kepada Allah Ta'ala. Misal sonet mari ngekei nang Gilang ya, yes neraktir ngono ae, nukokne tau tek ngene semisal. Akhirnya dipuji weh suwun yo jan awake jan cah loman tenanan. Ini kan namanya pujian. Maka pujian yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain yang telah berbuat baik itu pada hakikatnya memuji terhadap Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala adalah zat yang menolongi manusia yang telah berbuat baik ini dengan segala kepemilikannya. Kowe iso nglakoni api iku duwe tekan ndi lek gak peparingi Gusti Allah. Kowe iso ngerti tekan ndi lek iso nglakoni api tekan ndi kalau kamu tidak diberi taufik oleh Allah. Kamu bisa berbuat baik seperti apa kalau kamu tidak diberi ilham bisa berbuat baik terhadap sesama manusia yang lain kalau bukan Allah Ta'ala yang mengilhamkan. Itu namanya semuanya namanya arti daripada alhamdulillah. Ya, ana wajib Pak mensyukuri, bahasanya ngaten nggih, bersyukur terhadap Allah Ta'ala itu suatu hal yang wajib. Ya, dengan ucapan alhamdulillah ning kowe yo ojo lali. Kowe yo ojo lali bahwa Kanjeng Nabi yo dawuh man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Baleni man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih terhadap seorang manusia, maka sama halnya dia itu tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi ojo sampai Pak. Mulane ini kan kula sering didhawuhi, kamu kalau diberi apapun, sekecil apapun, kamu harus berterima kasih. Karena niku man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka sama halnya dia itu tidak mau berterima kasih terhadap Allah Ta'ala. Tapi daunnya guru sekumpul nih ngeten. Ketika ada orang yang berbuat baik terhadap kita, maka kewajiban kita adalah berterima kasih atas dasar hadis itu tadi. Tapi satu sisi kita tidak perlu terlalu merasa berhutang budi. Ya ada sebenarnya kesunahan untuk nopo. Kita itu sunnah untuk mukafaah. Mukafaah itu artinya berbuat balik.
kowe mari ngekei rokok ngono ya semisal ya. Ya sunahe engko lek awakmu duwe rokok akeh yang ngekei rokok bali. Itu namanya mukafaah. Tapi dawuh guru Sukumpul, memang benar kita disunnahkan untuk berterima kasih kepada seorang manusia yang mana seorang manusia ini telah berbuat baik kepada kita. Tapi kita tidak perlu untuk merasa terlalu berhutang budi tatkala ada seorang manusia berbuat baik kepada kita. Karena pada hakikatnya yang memberi kepada kita adalah Allah Ta'ala. Jadi perasaannya awak deku sedengah naik, setengah-setengah ae. Ojo sampai Pak gara-gara dikei opo ngono ae. Kowe wis oleh nyembah nang wong sing apik nang awakmu wis kelewatan lah, itu enggak boleh. Yes ya. Membahas masalah alhamdulillah. Pun. Kita lanjutkan. Yang ketika akan ndak alhamdulillah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu ada pada 5 surat. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi ngoten. Walhamdulillah istahalla biha al-haqqu subhanahu khamsa suwarin minal Qur'an. Yang namanya alhamdulillah ini dibuat permulaan di dalam awalnya surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada pada 5 surat. Istahalla biha niku maknane napa? Berada digunakan sebagai awal surat. Jadi alhamdulillah dijadikan sebagai awal surat itu pada 5 surat. Yang pertama yaitu pada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang nomor 2 dalam surat Al-An'am yaitu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu surat Al-An'am. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Kahfi. Surat yang sedang kita bahas ini yaitu surat alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Yang nomor 5 surat As-Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Yang nomor 5, tadi nomor 4, nomor 5 alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ini surat Fatir. Dan setiap hamdu, setiap pujian itu memiliki tujuannya masing-masing. Itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya. Kita kembali ke tafsir Jalalainnya dulu. Tangri tinggalkan wahalil murad al-i'lamu bidzalika lil imani bihi awisana ibihi auhuma ihtimalatun afyaduha asalis. Dari dawuh alhamdulillah yang dijadikan awal daripada surat Al-Kahfi ini, apakah ini yang dikehendaki adalah al-i'lam? Al-i'lam itu artinya memberitahu dengan tujuan agar diiman. Segala puji itu bagi Allah. Ya, segala puji itu bagi Allah. Apakah ini yang dikehendaki adalah al-i'lam? Hanya sekedar untuk memberitahu yang tujuannya agar orang-orang yang sudah diberitahu itu bisa beriman. Apakah itu yang pertama yang dikehendaki? Awisana ubihi, ataukah yang dimaksud dengan ucapan alhamdulillah itu memang memuji terhadap Allah Ta'ala? Apakah ini maksudnya adalah digunakan untuk memuji? Yang nomor 2. Yang nomor 3, auhuma, atau kedua-duanya ya digunakan untuk memberitahu sekaligus digunakan untuk memuji. Nang ngriki dawuhnya beliau ihtimalatun, banyak kemungkinan. Afyaduha asalis. Yang paling memberikan, yang paling banyak faedahnya adalah yang nomor 3. Jadi paling enak itu dijadikan yang nomor 3 mawon.
Yaitu nopo? Alhamdulillah di sini fungsinya adalah langsung ganda. Yaitu yang pertama untuk memberi tahu ya agar orang-orang itu juga bisa beriman. Yang nomor dua itu juga untuk memuji. Jadi fungsi ini langsung dua. Gampangnya ngomong, ketika kita mengucapkan alhamdulillah ini ya terkhusus daripada awal ayat ini, itu fungsinya adalah pertama untuk memberitahu sekaligus juga kita memuji terhadap Allah Ta'ala. Ini langsung double gampangnya ngomong ngoten. Pon mulane teng ngriki afiyaduha as-salis aili dilalatihi ala amroini maksudu kullin minhuma bidzat. Jadi memang kedua-duanya itu langsung dijadikan untuk dituju. Alladzi anzala ala abdihil kitaba ay Muhammadin al-kitaba ayil Qur'ana walam yaj'al lahu ay fihi iwajan ay ikhtilafan wa tanaqudun wal jumlatu halun minal kitab. Segala puji bagi Allah Ta'ala, zat yang telah menurunkan atas hambanya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Alkitab yakni Al-Qur'an, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan di dalamnya sebuah pertentangan, sebuah perbedaan, sebuah pertentangan. Pun. Nah, jadi awak dewe kan perlu paham bahwa pujian yang berupa alhamdulillah ini tidak lain tidak bukan alasannya adalah karena Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an atas baginda Nabi. Insyaallah niki bolak-balik teng mriki dingendikaken. Teng surat Al-Kahfi bahasane nggih ala abdihi, atas hambanya Allah. Kama qulna fi surati Al-Isra subhanalladzi asra bi abdi. Nah, Al-Isra, awal surat Al-Isra juga sama. Baginda Nabi itu yang diunggul-unggulkan bukan ala nabihi atau ala rasulihi mboten. Tapi ala abdi, atas hambanya. Sama persis. Keranten nopo? Pelajaran terbesarnya adalah satu. Innal ubudiyata kanat haisiyatar rif'ah fil Isra wal Mi'raj fal ubudiyatu rafa'athu ila hadratihi ta'ala li'annahu kana 'abdan bihaqqin. Karena sesungguhnya yang namanya menghamba terhadap Allah Ta'ala itu merupakan hal yang sifatnya justru akan mengangkat derajatnya seorang hamba. Pun sekamane ngomong ngeten lek sering didhawuhaken. Kowe ngerti status opo wae bagi seorang hamba, status presiden, wali kota, status apapun itu, semua status itu akan lebur ketika sudah meninggal. Yang dibawa status dan juga gelar itu cuma satu, yaitu status hamba. Hambanya Allah Ta'ala. Pun itu dawuhnya para ulama ngoten. Pun niku yang paling diunggul-unggulkan jadi justru ala abdi, hamba. Jadi gampangane ngomong Kanjeng Nabi ini wis diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya secara nyata, karena memang Kanjeng Nabi niku memang sangat sempurna di dalam menghamba terhadap Allah Ta'ala. Pun nang riku dingendikaken ngoten. Insyaallah. Mulane teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken ngeten. Kenapa kok diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Nabi? Itu merupakan sebuah hal yang perlu untuk dialhamdulillahi. Bahasa ngoten nggih. Perlu untuk dialhamdulillahi. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mriki beliau dawuh al-mas'alah as-salisah inzalul kitab ni'matun alaihi wa ni'matun alaina. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Nabi
itu merupakan nikmat atas baginda Nabi, juga nikmat atas kita semua. Makanya kita juga perlu untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kok seperti itu? Amma kaunuhu ni'matan alaihi wali'annahu ta'ala atla'ahu biwasitati hadzal kitabil karim ala asrari ulumit tauhid wa tanzih wa sifatil jalal wal ikram wa asrari ahwalil malaikati wal anbiya wa ahwal qada wal qadar. Dan juga seterusnya dimulakno teng mriki dingendikaken adapun yang namanya Al-Qur'an itu merupakan nikmat atas baginda Nabi, itu tidak lain tidak bukan karena dengan melalui kitab ini, Al-Quran ini, maka Kanjeng Nabi itu telah diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran ini, sehingga Kanjeng Nabi bisa mengetahui atas asrar atau ilmu-ilmu tauhid, siri-siri yang ada pada ilmu tauhid, kemudian keadaan-keadaannya para malaikat, para nabi, qada qadar dan seterusnya. Ya, watasiru tengeri akan an-nafsu kal mir'atil lati yatajalla fiha alamul malakut wa yang kashifu fiha qudsul lahut. Fala syakka anna dzalika min a'dhamin ni'am. Tadi dengan Al-Qur'an ini Kanjeng Nabi bisa mengetahui segala hal yang diperlukan, mulai daripada keadaannya para malaikat, banyak sekali seperti yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa amma kaunu hadzal kitabi ni'matan alaina fali annahu mustamilun ala alat takalif wal ahkam wal wa'di wal wa'id was thawab wal iqab. Ya, adapun yang namanya Al-Qur'an ini merupakan sebuah nikmat atas kita karena yang namanya Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat banyak keterangan yang mencakup atas taklif, hukum-hukum, janji, ancaman, pahala, dan juga siksa untuk kita semua. Yang mana ini merupakan tidak lain merupakan Al-Quran itu merupakan isinya, merupakan sebuah manhaj kehidupan yang baik untuk kita. Merupakan isinya apa? Manhaj yang baik untuk kita. Melakna daunnya beliau dilanjutkan wabil jumlah bahwa kitabun kamilun fi aqsad darajat fakul wahidin yantafi'u bihi bimiqdari taqatihi wa fahmihi. Alamma kana kadzalik wajaba ala rasuli wa ala jami' ummatihi ayyahmadullaha alaihi. Jadi akan secara garis globalnya Al-Qur'an itu merupakan kitab yang sangat sempurna karena tiap-tiap dari kita itu bisa memanfaatkan terhadap Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kadar pemahamannya. Ngeriki dawuh beliau ngoten. Melana ngeriki dingendikaken walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan di dalam Al-Quran sebuah pertentangan atau sebuah perbedaan. Artinya ya nopo ngeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Arti daripada sebuah pertentangan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tengeriki beliau dawuh walam yaj'al lahu iwaja ay ja'alahu mustaqiman la iwaja fihi. Jadi Al-Qur'an itu dijadikan oleh Allah Ta'ala merupakan tidak dijadikan pertentangan di dalamnya, sebuah hal yang melenceng di dalamnya. Yakni tengeriki didauhakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wala tastaqimu hayatun nasi fid dunya illa idza saru jami'an ala manhajin mustaqimin ya'simuhum minat tasadum fi harakatil hayat. Ngantuk dipelihara gitu. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sehingga kehidupan para manusia ini tidak akan bisa menjadi lurus kecuali semua daripada mereka itu
berjalan di atas manhaj yang lurus yang menjaga mereka daripada sebuah saling bertabrakan di dalam kehidupan ini. Bon, ya intinya satu. Malakna alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi perlu kita semua untuk membaca alhamdulillah, memuji terhadap Allah Ta'ala atas diturunkannya Al-Quran kepada hambanya yang berupa baginda Nabi, karena merupakan turunnya Al-Quran ini merupakan nikmat atas baginda Nabi sekaligus bagi kita semua, karena Al-Quran merupakan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebuah manhaj yang lurus, yang tidak melenceng, yang digunakan untuk tuntunan hidup kita. Oh, niku ngoten. Artinya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Mulane tengeriku tinggi akan krana Al-Qur'an ini yang cara bahasa kasarane ngomong ya, yang membuat adalah Allah Ta'ala, sehingga lam yaj'al lahu iwaja, tidak terdapat di dalamnya sebuah kemelencengan, sebuah pertentangan. Makna tengeriki kalau di ayat lain dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan kalian menemukan yang namanya Al-Qur'an ini daripada selainnya Allah Ta'ala, niscaya kalian akan menemukan di dalamnya sebuah banyak pertentangan. Ya. Bon, kita lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Qayyiman ay mustaqiman halun saniyatun muakkidatun. Dalam keadaan Al-Quran itu merupakan hal yang lurus, merupakan perkara yang lurus dengan tujuan untuk menakut-nakuti terhadap orang-orang kafir dengan siksa yang sangat pedih daripada sisinya Allah, dari sisinya Allah, dan memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman, yang beramal solih, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan sebuah pahala yang baik dalam keadaan balasan yang baik dalam keadaan mereka semua akan menetap di dalamnya untuk selamanya, yaitu surga. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mustaqiman, qayyiman ay bimakna mustaqiman. Al-Quran ini tidak diciptakan di dalamnya sebuah kemelencengan, yakni maksudnya adalah mustaqiman, yang lurus. Jadi ini merupakan hal yang kedua yang sifatnya muakkidah atau menaukiti, menguatkan. Artinya ya nopo ay mu'tadilan qaiman bimasalihil ibadi dunyan wa ukhran wa huwa muslihun li sahibihi dunyahu wa akhiratahu. Sing jenenge Al-Qur'an itu merupakan hal yang lurus, yang selalu mengurusi dan memperhatikan terhadap maslahatnya para hamba, ya, dari segi dunia ataupun akhirat. Maka yang namanya Al-Quran itu memperbaiki terhadap para hambanya di dunia dan juga di akhirat. Bon, Masya Allah. Dengar iki ning akan ngoten. Arti daripada mustaqiman niku kata niku wow. Qayyiman itu ada yang mengartikan seperti ini. Qayyiman qala Ibnu Abbas yuridu mustaqiman wa hadza mustaqiman, ya, yang lurus. Jadi qayyiman itu makna asale ada qaimun, ada qayyiman. Qaimun itu yang mengurusi. Lek qayyim itu yang sangat mengurusi. Ya, qayyim itu berangkat dari qaim. Qaim qayyim.
maknanya yang mengurusi. Jadi kalau satu versi, kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya sekarang, itu maknanya adalah mustaqiman. Ini menukil daripada dawuhnya Imam Ibnu Abbas. Tapi ini kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, qayyiman itu jangan diartikan mustaqiman yang lurus, jangan. Tapi artikan qayyiman itu yang sangat mengurusi. Karena napa? Qayyiman itu tengeriki dingin dikaakan balil haq ma dzakarnahu annal murad min kaunihi qayyiman annahu sababun li hidayatil khalqi wa annahu yajra majra man yakunu qayyiman lil atfal. Jadi Al-Qur'an itu merupakan zat yang sangat mengurusi. Artinya mengurusi itu seolah-olah fal arwah wal basyariyatu kal atfal wal Qur'anu kal qayyim asy-syafiq al-qaim bi masalihihim. Ya, jadi ada yang menafsir Al-Qayyim itu Al-Qur'an itu seolah-olah seperti halnya orang yang mengurusi terhadap anak-anak kecil. Artinya ruhnya semua para manusia itu bagaikan anak kecil, dan Al-Qur'an ini merupakan yang mengurusi, yang mengatur agar menjadi hal yang baik. Bon, nang riku dingin akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengah riki dilanjutakan. Itu makna daripada keiman. Liyundira ba'san syadidan min ladunhu. Agar seorang hamba tersebut, yakni baginda Nabi, menakut-nakuti dengan Al-Qur'an tersebut terhadap orang-orang yang kafir, menakut-nakuti dengan siksa yang sangat pedih. Ai ba'san ai adzaban syadidan min ladunhu ai min kibalillah. Menakut-nakuti dengan siksa yang sangat pedih dari sisinya Allah. Tengah iki ingin dikaakan insyaallah ya Allah ya Rabbi ya Karim liyundira ba'syan sadidan. Ini tujuan utama. Wa hadhihi yal illah fil inzal. Tujuan utama daripada diturunkannya Al-Qur'an ya ini, agar Kanjeng Nabi itu menakut-nakuti terhadap orang-orang kafir dengan siksa yang sangat pedih. Wal indar at-takhwif tengah iki dingin dikatakan li annahu la yundaru bil adabi asyadid illa al-kuffar. Terus marangan lakin siyaqul ayat lam yadkurha liyatruka majalan lil malak al-arabiyyah walidhni ay ya'mal wa yastaqbil al-Qur'an bi fikrin mutafattihin wa aqlin yang basit. Walaysa bid-darurati ayyutiyana al-Qur'anu kulla syai'in hakada ala tarfit tamam ay qariban sahlat tanawul. Ya, teng mriki dikaaken. Jadi sangare ngeten Pak teng ayat ini. Liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Kalau kamu berangan-angan lebih dalam tentang ayat ini yang pertama ini, ternyata maknanya sangat dalam seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Redaksinya sangat agung. Rupane nopo? Tatkala Allah Ta'ala menyebutkan memberikan kabar gembira, itu disebutkan memberikan kabar gembira terhadap orang-orang mukminin yang beramal sholih, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang sangat baik dan mereka akan menempat di dalam balasan yang baik tersebut untuk selamanya. Tatkala Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, disebutkan maf'ulnya siapa? Ya toh? Maf'ulnya disebutkan secara sharih. Maf'ul bihnya disebutkan secara sharih, yaitu al-mu'minin. Lah sedangkan tatkala Allah Ta'ala menakut-nakuti, ini ngomong dengan baginda Nabi ini menakut-nakuti dengan Al-Qur'an ini, Allah Ta'ala tidak menyebutkan maf'ulnya. Kan nangkono kan bahasane liyundira ba'san syadida. Langsung seperti itu. Tidak disebutkan maf'ul bihnya orang-orang yang ditakuti itu siapa. Orang kok disebut nih liyundiral ladina kafaru gitu semisal, atau liyundiral kafirina semisal, atau liyundiral kufar semisal. Enggak ada penyebutan siapa orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan siksaan yang sangat pedih dari sisinya Allah. Itu tujuannya apa?
tatkala Allah Ta'ala tatkala di sini bahasanya menakut-nakuti itu enggak ada maf'ulnya, tapi tatkala memberikan kabar gembira itu disebutkan maf'ulnya berupa al-mu'mini. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena agar membuka harapan, bahasanya ngata. Agar membuka harapan bahwa agar semua para manusia ini menjadi yang namanya al-mu'minina alladzina ya'malunas sholihat. Agar jangan sampai menjadi orang-orang yang kafir yang bahasanya apa? yang akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih daripada sisinya Allah Ta'ala. Niku penting banget. Artinya nopo? Karena orang itu pikirannya akan tersugesti. Bahasanya ya, akan tersugesti dengan apa yang disebutkan. Nopo? Karena pikiran orang itu akan tersugesti dengan apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan itu pasti akan memberikan sebuah pengaruh pada pikirannya seorang yang sedang diajak bicara. Mulane teng mriki tinggi akan ngoten. Orang disebut nih. Jadi al-mundar, orang-orang yang ditakuti, al-mukhawwaf itu enggak disebutkan. Yang ada yang disebutkan justru hanya orang-orang yang diberi kabar gembira. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir Lana bahasanya tengerikan daunnya beliau. Jadi wal mundar guna humul kufar. Tapi lakin siakul ayah lam yadkurha liyatruka majanan lil malaka al arabiyah walidihni ayyama. Jadi orang yang ditakut-takuti itu memang sengaja tidak disebutkan di sini. Ditakut-takuti yang untuk mendapatkan siksaan pedih itu enggak disebutkan, sengaja memang. Berbeda dengan wa yubasyiral mu'minin. Tengeri daunnya Syekh Asy-Sya'rawi beliau al-mu'minin walam yaskut anhum kama sakata anil kufari fil indar fahada min rahmatillahi bina hatta fil uslub daunnya beliau. Gusti Allah kalau para mukminin disebutkan. Kalau para orang-orang kufar yang ditakut-takuti enggak disebutkan. Tujuannya nopo? Yang kedua tujuannya disebutkannya adalah karena di dalam sebuah penyebutan itu ada sebuah kemuliaan. Lek disebut nih Gusti Allah kaya ngono kuwi itu merupakan sebuah kemuliaan, itu merupakan sebuah rahmat terhadap kita. Bahkan urusan penyebutan dalam Al-Qur'an pun saja Allah Ta'ala ini sangat perhatian. Dan tidak disebutkan itu gara-gara napa wis males. Wis wegah sampai nyebut ae wis wegah. Kadang kan awak dhewe pun kan juga seperti itu ya. Es kadung wegah, es kadung males ngono kuwi, nyebut tok ae ora. Tengah mriki ngoten. Makisina fihi abada. Dalam keadaan mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh itu akan menempat di dalamnya untuk selamanya. Menempat di dalam surga untuk selamanya. Sehingga bolak-balik diaturakan. Jadi Allah Ta'ala niku ing dalam memberikan kita surga itu bahasanya unlimited untuk selamanya. Tanpa habis waktu. Padahal amal kita itu sangatlah sedikit. Yes bolak-balik diaturno ceritanya orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah masuk ahli ibadah selama pinten 70 tahun. Ya dah? Marang ngono Allah Ta'ala matur terhadap para malaikat, ngomong terhadap para malaikat, masukkan hambaku yang ahli ibadah selama 70 tahun ini untuk masuk surga karena kasih sayangku, karena anugerahku, bukan karena amalnya. Akhirnya si orang ini yang ahli ibadah selama 70 tahun tidak terima. Akhirnya tidak terima. Tidak ya Allah, saya masuk surga karena amal saya selama 70 tahun. Yang ngeriki melek ngaos. Aku. Ya. Nggih niku adalah man. Tidak ya Allah, saya tidak masuk surga gara-gara
rahmatmu, gara-gara anugerahmu. Tapi saya masuk surga karena amal baik saya selama 70 tahun. Akhirnya di ACC sama Allah Ta'ala. Oke, kalau kamu mau masuk surga karena atas dasar amal kamu yang 70 tahun, silahkan masuk surga. Kemudian dia masuk surga. Setelah 70 tahun, kemudian didawuhkan oleh para malaikat, keluarlah kamu dari surga. Napa? Keluarlah kamu dari surga karena amalmu hanya 70 tahun sehingga kamu berhak masuk surga cuma 70 tahun. Akhirnya dia pun langsung meminta maaf terhadap Allah Ta'ala. Maaf ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam surga karena amalku yang 70 tahun. Akan tetapi masukkanlah aku ke surga atas dasar anugerahmu, atas dasar rahmatmu. Amale 70 tahun tapi mlebu surgane untuk selamanya. Lah kuwi masuk surgane petang 70 tahun. Amale 70 tahun dene awak dhewe sing amale ora sampai sakmono kuwi. Pun makisina fihi abada. Ini kan makanya ini kan kuat hubungannya dengan alladzina ya'malunas sholihat. Amal solih itu nggih. Amal solih itu ya sekedar untuk kebaikannya untuk kita. Nggih. Pun ya, mulakno dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi pun beliau tegas amma ajrullahi li ibadihi fil. Ini berbeda dengan balasan yang ada dengan seorang manusia. Lek kue Pak oleh ganjaran, oleh gaji teko bosmu, kuwi atas dasar amalmu. Napa? Atas dasar amalmu, atas dasar kamu kerja. Pon. Tapi amma ajrullahi li ibadi fil akhirah wa ajrun azimun daimun. Ganjaran Gusti Allah untuk para hambanya besok di akhirat itu merupakan ganjaran yang agung sekaligus langgeng. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakna teng mriki dingendikaken wa ini qata al-ajru fid dunya fa innahu daimun fil akhirah li annahu mahma akhadta min na'imid dunya fa huwa na'imun azalun imma an tatruka wa imma ayatruka. Intine wis tunggal wis. Masih amale awak dhewe ku cuma sedikit tapi kita berhak untuk masuk surga selamanya. Itu tidak lain tidak bukan karena amal kita yang baik, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala, karena anugerahnya Allah Ta'ala. Pun wa yundirul ladina qalu takhadallahu walada. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nggih. Abdurrahman melok ngaos nggih. Ini lho di sapa kali budhe. Nimbaline budhe ya Mi. Nggih Mi. Niki lho jarene budhe niki lho. Ya. Niki jarene budhe Gus Wasil. Pasti nanti opo ae. Abdullah mani gile. Bude ngriki bude. Batasi Abdullah man bude. Pun ngoten mawon. Pamitan. Dadah Abdurrahman. Dadah bude.